Anime original dari MAPPA, yang stylenya ngingetin sama anime Great Pretender, tapi vibes-nya tentang kiamat manusia, kayak di anime Jepensing. Sederet seiyuu mentereng, Miyano Mamoru, sebagai Axel, Iwami Manaka, jadi Elena, Uchida bersaudara, Maya jadi Chris dan Yuma jadi Lilan, dan Furukawa Makoto sebagai Dog. Latarnya dunia tahun 2052, di mana seorang jenius peraih Nobel 3 kali, Dr. Skinner, berhasil membuat obat segala penyakit bernama Hapna. Tapi setelah keberadaannya hilang, Dr. Skinner muncul dengan pengumuman bahwa semua yang telah mengonsumsi Hapna akan mati dalam 30 hari. Dan jika ingin mendapatkan vaksinnya, temukan diriku. Sebagai respon terhadap ancaman ini, sebuah organisasi membentuk tim khusus yang terdiri dari 5 orang yang tidak sama sekali saling mengenal dan berbeda latar belakangnya, untuk menemukan Dr. Skinner dan menyelamatkan umat manusia dari efek samping Hapna. Kelompok ini disebut Lazarus. Bisakah mereka menemukan Skinner dan mendapatkan vaksin sebelum waktunya habis? Itu alur ceritanya. Karena ini garapan original, gak banyak bisa kasih spoiler sebelum animenya tamat. Gue tonton Lazarus sangat nikmatin. Udah lama gak nemu anime yang ada genre action tapi gak lebay. Ya ada hand-to-hand combat, pistol biasa. Ya ada beberapa yang high-tech, tapi gak jauh juga dari masa sekarang, pakai drone, hacker to cracker, kendaraan listrik, kereta peluru lintas negara, autonomous driving, sisanya masih sangat humanis layaknya slice of life. Tapi gue jadi keinget nonton The Great Pretender. Di 2020 garapan Wit Studio, genrenya juga agak mirip sedikit. Balik lagi ke Lazarus, nama Lazarus sendiri memiliki banyak arti. Ada sebagai makna mukjizat kebangkitan, keadilan. Dalam teknologi termasuk dalam bahasa pemrograman. Dalam budaya pop ada lagu atau film bertema kebangkitan, kehidupan, atau horor. Di dunia cyber ada nama kelompok hacker asal Korea Utara. Oke, itu konteks dari nama kelompok pencari Dr. Skinner dan juga judul animenya. Hapna sendiri dalam bahasa Swedia artinya terkejut atau terheran. Selain kesannya sama kayak waktu gue nonton 2 anime tadi. Ada juga referensi satu film Indonesia di sini. Di salah satu episodenya, mengacu pada adegan film The Raid pertama, gak sepenuhnya mirip tapi kalau ditonton pasti ada yang rasain hal yang sama kayak gue. Animenya dengan plot maju dengan sedikit flashback ke tiap karakternya yang beriringan di tiap arc, sembari mencari petunjuk Skinner. Ini seru juga, kita bisa tahu sedikit yang perlu aja, tentang kedalaman tiap karakter tanpa terlalu banyak yapping, atau adegan cuma ngobrol diam, atau actionnya malah slideshow, Dan ternyata, petunjuk tentang Skinner ini malah mengungkap sisi gelap sosial, pemerintahan dunia, sampai internal negara, yang sebenarnya bukan tema besar di awal, tapi malah di situ salah satu plot twistnya. Sekali tembak, 2 burung kena. Sejalan pencarian petunjuk, ada orang-orang yang tercatuh terkait Hapna, dari yang ingin mengambil keuntungan, perebutan nama dan jabatan sampai ke percobaan biologis, yang tidak ingin bocor ke publik. Axel dan keempat orang lain selaku protagonis di sini selain dialognya cukup santai. Aksinya juga enak dilihat, ada aksi parkur dari si Axel seru untuk dilihat. Background sedikit, Axel ini tahanan seumur hidup dengan masa tahanan 888 tahun, dari yang aslinya cuma 3 tahun, tapi sering kabur dari penjara. Kenapa kabur dari penjara? Hobi katanya. Karena beberapa kali kabur makanya masa tahanannya nambah terus, dan Axel ternyata, sisanya tonton sendiri deh, gue yakin yang suka action, sci-fi, drama, detektif, pasti suka ini, dibilang ringan, gak juga, tapi ada konflik psikologis, moral dan sosial cukup ditekankan di series ini. Akan ada satu istilah mitologi Tiongkok kuno, yaitu Hundun, dibaca Weinton, sorry kalau salah bacanya, yaitu secara arti kekacauan, chaos, atau kebauran tanpa bentuk, sesuai dengan konflik yang ada di sini. Tapi bukan itu intinya, plot twist masih berlanjut, kepingan petunjuk disatukan di akhir episode, jadi ikutin tiap episodenya biar nyambung. Yang mengganjal atau plot hole buat gue setelah nonton episode terakhir di sini adalah pas pengumuman kedua Skinner. Ketika lu udah nonton episode terakhir pasti bertanya-tanya, lah, kok ada yang beda nih? Di akhir anime ini sebagai tribute untuk Keiko Nobumoto, yang meninggal karena kanker tenggorokan di Desember 2021, beliau yang pernah menulis untuk Kingdom Hearts, dan garap anime lainnya Macross Plus, Samurai Champloo, Space Dandy, Carole and Tuesday, juga skenario dari Tokyo Godfather di 2003.
Juga episode 9 dan episode terakhirnya Cowboy Bebop 1998-1999. Oke, segitu aja alur, review dan sedikit detail tentang anime Lazarus, ayo ditonton.